TNI dan Polri merupakan dua institusi penting negara yang memiliki fungsi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Tentu saja diperlukan tekad sungguh-sungguh agar tetap menjaga marwah dan martabat institusi, baik dalam menangani berbagai peristiwa yang mengancam kedaulatan negara maupun berbagai kasus yang terjadi di masyarakat. Kedua lembaga tersebut saat ini dipimpin oleh Jenderal Andika Perkasa selaku Panglima TNI dan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menduduki jabatan sebagai Kapolri. Sebagai penjabat tinggi di pemerintah, keduanya diwajibkan melaporkan harta kekayaan sebagai bentuk transparansi. Dalam laporan LHKPN, keduanya diketahui memiliki nominal kekayaan dan aset berharga yang nilai begitu fantastis. Akan tetapi, sebelum terpilih sebagai orang nomor 1 di naungan TNI, Jenderal Andika Perkasa terlebih dahulu mengenyam pendidikan di Akademi Militer dan lulus di tahun 1987. Selepas dari sana, pria kelahiran Bandung 21 Desember 1964 ini kemudian mengawali karir sebagai perwira di Komando Pasukan Khusus atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kopassus. Di bawah naungan Korps Baret Merah tersebut, ia bertugas selama 12 tahun dengan berbagai penempatan serta prestasi membanggakan. Atas pencapaian yang tersebut, ia kemudian mendapatkan penugasan di Departemen Pertahanan dan Keamanan Mabes TNI Angkatan Darat, sebelum akhirnya kembali bertugas di Kopassus sebagai Komandan Batalion 32 Sandi Prayuda Utama. Setelah mengalami beberapa kali perpindahan jabatan, Andika kemudian dipromosikan sebagai Komandan Ridam Jaya. Dia mendapatkan pangkat kolonel di tahun 2011. Dabanya mulai melejit ketika dirinya dipercaya sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat pada tahun 2013, sekaligus membuatnya mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal. Karir pria yang memperoleh gelar PhD dari universitas terkemuka di Amerika Serikat semakin menanjak tatkala Presiden terpilih Joko Widodo menunjuknya sebagai Komandan Pas Pampers dengan pangkat Mayor Jenderal. Setelah menjalani penugasan sebagai Komandan Satuan Keamanan Presiden dan Wakil Presiden, peraih penghargaan Military Free for Patriotism Beach ini kemudian dipromosikan untuk menjabat sebagai Pangdam 12 Tanjung Pura, hingga pada akhirnya terpilih sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 2018, yang kemudian memuluskan langkahnya untuk menjadi pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia di tahun 2021. Hal senada juga terlihat jika melihat rekam jejak karir Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga tak kalah menterengnya. 2 tahun selepas menyelesaikan pendidikan kepolisiannya, lulusan Akpol tahun 1991 diangkat menjadi Kapten Unit 2 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Metro Tangerang. Selang beberapa tahun kemudian, jabatan sebagai Kapolsek Duren Sawit juga sempat menjadi persinggahannya, sebelum akhirnya dimutasi ke Polsek Tambora di tahun 2003, hingga berlanjut sebagai Kepala Satuan Intel dan Keamanan Polres Jakarta Barat di tahun 2005. Karirnya di dunia kepolisian perlahan semakin meningkat di sekitar tahun 2006 hingga 2009, ketika dirinya mendapatkan porsi jabatan administratif di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Listio kemudian lanjut bertugas ke Jawa Tengah sebagai Kapolres Pati, Kapolres Sukoharjo, dan Wakapolres Kota Semarang di tahun 2010. Sejak kepindahannya ke Jawa Tengah, hubungan dekatnya mulai terjalin dengan Presiden Joko Widodo yang kala itu masih menjabat Wali Kota Solo. Barulah di tahun 2011, mantan Komandan Peleton Taruna Akpol ini dipromosikan sebagai Kapolres Solo. Meski sempat dipindahkan tugaskan sebagai Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara, jenjang karir pria kelahiran Ambon 5 Mei 1969 semakin mentereng di saat Presiden Jokowi memenangkan pemilu tahun 2014. Kala itu, Listio dipercaya menjadi ajudan pribadi sang presiden. Berawal dari situlah, eksistensi alumni jenjang Magister Universitas Indonesia ini kemudian semakin dikenal luas oleh banyak kalangan. Jabatan sebagai Kapolda Banten di tahun 2016, lalu menjadi Kadipropam Polri pada tahun 2018, hingga terpilih sebagai Kabareskrim Polri sempat ia rasakan, dan menjadi awal cerita bagaimana Presiden Jokowi mengajukan namanya ke DPR RI sebagai calon tunggal Kapolri dan kemudian dilantik di awal tahun 2021. Sejak pelantikannya, kedua jenderal ini harta kekayaan dari buah manis kesuksesannya di masing-masing profesi pun terkuak di masyarakat.
Berdasarkan LHKPN yang di-store pada 20 Juni 2021, total harta kekayaan Jenderal Andika Perkasa telah mencapai 179,9 miliar rupiah. Unggul jauh dari milik Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dilaporkan ke KPK berdasarkan laporan pertanggal 11 Desember 2020 berada di angka 8,3 miliar rupiah. Tentu saja angka kekayaan keduanya tersebut masih saja bisa bertambah seiring kiprahnya di karirnya masing-masing terus bersinar. Rincian aset dari laporan LHKPN keduanya pun cukup beragam. Namun satu hal yang menjadi sorotan adalah mengenai koleksi kendaraan pribadinya. Rupanya, di garasi rumah Jenderal Andika Perkasa terdapat satu unit mobil buatan Inggris, Range Rover Sport, rilisan tahun 2014. Mobil ini sendiri saat pertama kali dirilis tergolong kendaraan roda 4 yang memiliki harga lumayan fantastis karena menembus kisaran 3 miliar rupiah. Lambang arsitokrat Inggris ini dibekali dengan dapur pacu berkapasitas 3000 cc yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 340 horsepower. Tentu saja dengan tenaga dan torsi yang sangat mumpuni tersebut, mobil ini menjanjikan kapabilitas off-road yang di atas rata-rata seperti selayaknya sebuah Land Rover sejati. Selain itu, di garasinya juga terparkir sebuah Mercedes-Benz Sprinter 315. Seperti kita ketahui, di Indonesia minibus asal Jerman ini sendiri jarang terlihat lalu lalang di jalan raya. Kalaupun ada, peruntukan mobil ini kebanyakan digunakan oleh penyedia jasa transportasi kelas eksklusif. Mengenai spesifikasinya, mobil dengan daya tampung 14 orang ini menggendong mesin berkubikasi 2150 cc dengan tenaga sebesar 150 horsepower. Sementara untuk harga jualnya sendiri ditaksir mencapai 1,8 miliar rupiah. Sementara untuk Jenderal Listio Sigit Prabowo berdasarkan rincian LHKPN-nya tercatat hanya memiliki satu unit kendaraan bermotor berupa Toyota Fortuner keluaran tahun 2018. Di mana harga jual mobil tersebut dalam kondisi barunya saat itu mulai dari 500 jutaan rupiah hingga 600 jutaan rupiah. Tidak hanya mengandalkan tampilan eksterior maskulin non-sporty dan interior yang modern, SUV satu ini tetap menjadi incaran karena ketangguhan dan melibas medan berat. Selain berupa kendaraan dan harga selangit, keduanya juga memiliki berbagai aset lain yang nilainya juga sangat menggiurkan. Panglima tertua TNI sepanjang sejarah yang dilantik di usia 56 tahun ini melaporkan kepemilikan atas 20 bidang tanah baik yang tersebar di beberapa kota besar Indonesia bahkan hingga keluar negeri seperti di Australia dan Amerika Serikat. Tak main-main, total nilai dari aset tanah dan bangunan tersebut menembus angka 38,1 miliar rupiah. Tidak berhenti di situ saja, kepemilikan harta bergerak lainnya mencapai 10,1 miliar rupiah. Lalu terdapat juga surat berharga bernilai 2,1 miliar rupiah. Serta kas dan setara kas dengan jumlah 126,9 miliar rupiah juga masuk dalam laporan LHKPN-nya. Sementara untuk aset lainnya yang dimiliki oleh mantan Kabareskrim yang pernah terjun langsung menangani kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan juga banyak diinvestasikan dalam bentuk tanah dan bangunan yang tersebar di kota Semarang, Jakarta, dan Tangerang bernilai 6,15 miliar rupiah. Untuk harta bergerak lainnya mencapai 975 juta rupiah dan kas setara kas nilai 869 juta rupiah.